Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel kesayangan Anda, channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan seputar masalah rumah tangga dan juga perselingkuhan dan juga cinta kasih. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa ciri atau tanda wanita yang memiliki bakat selingkuh ini. Memang selingkuh juga ada atau bisa dikategorikan ada yang terjadi karena situasional. Ada juga yang selingkuh dijadikan satu kebiasaan atau bahkan hobi. Ketika seseorang hobi selingkuh ini memang sulit. Nah, di sini Kang Kumis akan coba mengungkap beberapa hal, yaitu atau menjelaskan beberapa hal mengenai apa saja ciri wanita yang bakat selingkuh. Nah, di sini ada 5 tanda. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu di channel Kang Kumis tentunya, agar Anda tidak kehilangan informasi dan juga video-video terbaru yang update setiap hari bersama Kang Kumis dan di channel Kang Kumis tentunya. Nah, memang perselingkuhan adalah sebuah hal ya, atau sesuatu yang memang sangat tidak diinginkan terjadi pada siapa saja, terutama bagi Anda atau kita semua yang sudah berumah tangga. Namun kadang hal itu terjadi tanpa direncanakan, atau ada juga yang memang sifatnya memang situasional. Nah, hal inilah yang harus kita sikapi semata-mata agar keluarga kita semua, keluarga tercinta, senantiasa utuh hidup dalam keharmonisan, bahagia bersama anak dan istri kita semua. Biasanya ketika seseorang wanita yang memang memiliki bakat selingkuh memang sebelumnya sudah memiliki track record tentang perselingkuhan. Nah, ini artinya memang dia memiliki sebuah rekam jejak yang ia jalani sebelumnya, sehingga hal ini pun bisa ketika seseorang tersebut sudah menikah bisa mengakibatkan orang tersebut menjadi gonta-ganti pasangan ini, karena tentunya ketika seseorang yang memang hobi atau punya bakat selingkuh banyak atau lebih besar memiliki rasa bosan yang ada pada dirinya, artinya dia ingin terus mencoba dan mencoba, artinya rasa penasaran yang tak kunjung habis. Nah, biasanya ketika kita menemukan pasangan seperti ini, biasanya kita milih berpisah daripada kita tertekan hati dan pikiran kita, karena niat kita membangun rumah tangga atau kita menikah tentunya adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang jauh lebih baik. Ini. Lalu kemudian yang berikutnya, yang kedua, biasanya orang-orang yang memiliki bakat tersebut suka mengumbar janji. Nah, ini sebetulnya bakat ini bukan cuma dimiliki oleh seorang wanita, tapi mungkin pria juga ada yang suka punya bakat seperti itu. Nah, karena di sini selingkuh tentunya terjadi karena faktor keseimbangan. Nggak mungkin seorang wanita bisa selingkuh sendiri tanpa adanya pasangan selingkuh. Nah, ketika kita memang biasanya ketika seseorang, mohon maaf sekali, yang suka berselingkuh, itu akan mendapatkan teman atau sahabat yang suka selingkuh juga. Ini, mohon maaf sekali. Ya, karena perselingkuhan tidak mungkin terjadi hanya sebelah atau sepihak. Tentunya, kenapa kita selingkuh? Tentunya karena ada pasangan selingkuhnya. Ini perlu Anda waspadai atau Anda pahami dalam hal ini. Jadi tidak semata-mata ini terjadi hanya pada wanita saja atau pria saja. Namun di sini tentunya ada keseimbangan ya. Yang ketiga, ini biasanya ketika seseorang yang suka atau gemar melakukan perselingkuhan atau memang punya riwayat selingkuh, ini genit dikedepankan dalam kesehariannya. Artinya di sini genit memang mampu memancing emosional seseorang untuk lebih dekat secara emosional. Biasanya hal ini memang diawali dengan hal seperti itu. Dengan kita sudah dekat secara emosional, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan kedekatan yang lain. Nah, ini. Nah, tentunya setelah kita jauh lebih dekat, itu akan mudah kita terakses ke dunia perselingkuhan. Ini. Karena mungkin sedikit sekali ketika kita mengenal seseorang dengan lawan jenis,
untuk sedikit terhindar dari perselingkuhan itu sangat sedikit sekali. Biasanya apapun alasannya, walaupun hanya sekedar sahabat, hanya sekedar teman, hanya sekedar teman curhat barangkali, hanya sekedar teman ngobrol, tapi lama-kelamaan karena lawan jenis tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan timbul di antara keduanya. Maka dari itu tentunya kalau kita memang ingin terhindar dari perselingkuhan, bukan berarti Anda bila Anda laki-laki tidak boleh berkenalan atau berteman dengan seorang wanita, bukan, atau sebaliknya. Namun di sini tentunya ada batasan-batasan yang harus senantiasa kita jaga, terutama bagi sahabat-sahabat kita semua yang sudah berumah tangga. Nah, karena kedekatan dengan lawan jenis itu sangat mudah sekali kita tergelincir ke dunia perselingkuhan. Ini. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka repotlah ya keluarga kita. Jadi mungkin sedikit kurang harmonis. Ya, kalau cuma kurang harmonis, kalau lebih dari itu. Nah, banyak dampak yang bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi korban perselingkuhan, terutama anak-anak. Maka ketika Anda memang ingin mengenal seorang wanita, kalau memang Anda hanya sekedar berteman, bertemanlah sewajarnya, ya. Masalahnya di dunia zaman sekarang ini adalah banyak hal yang bisa kita dapat tanpa kita harus keluar rumah lebih dulu. Nah, banyak hal-hal yang bisa memicu seseorang menjadi berbuat selingkuh tanpa diniati sebelumnya, tanpa ada niat sebelumnya. Ini. Nah, makanya kehati-hatian kita di dalam memilih seorang sahabat, memilih teman, maka itu perlu Anda perhatikan. Kemudian yang keempat, ini adalah hal yang memang ketika hal ini memang adalah hal yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berbakat selingkuh, yaitu dia suka adrenalin atau mencari tantangan, hal-hal yang bersifat menantang tentang seksual. Ini mohon maaf ya, ini memang bukan hal baru di kalangan mereka atau di kalangan orang-orang tertentu yang memang memiliki bakat tersebut. Nah, tentunya itu adalah bakat terpendam tapi terjadi, karena bagaimanapun apapun alasannya ketika seseorang sedang berselingkuh, terlepas dari itu bakat atau bukan, dia akan tetap menyembunyikan aktivitas yang ia lakukan selama ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, biasanya orang-orang tersebut gemar memuji dan dipuji. Artinya orang-orang tersebut selalu melemparkan pujian dan pujian, karena pujian ini dapat mengangkat rasa ketertarikan lawan jenis. Ya, ini biasanya pujian ini menjadi hal yang memang ia lantunkan setiap saat bila bertemu dengan orang-orang yang ingin ia jadikan sasarannya. Maka biasanya orang-orang tersebut memang suka memuji dan suka dipuji. Itu baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki, karena pujian tentunya adalah hal yang membanggakan bagi pribadi masing-masing. Nah, namun terlepas dari itu semua, saya yakin Anda adalah sahabat-sahabat yang kangkumis, yang senantiasa setia kepada pasangan. Ya, saya yakin Anda menjadikan pasangan Anda adalah prioritas utama. Artinya, selama ini setelah Anda betul-betul terikat oleh tali pernikahan, Anda dapat melalui semua hal yang bersifat kurang baik. Ya, bersifat kurang baik yaitu yang berujung dapat merusak keharmonisan rumah tangga Anda. Saya yakin Anda bisa menyikapi itu semua dengan bijak dan tanpa merusak tali pernikahan, apalagi merusak keharmonisan. Nah, tentunya hal ini sudah Anda lakukan dan sudah Anda jalani sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang, merupakan pondasi awal yang harus kita miliki untuk orang-orang yang kita cintai, dan semoga bermanfaat. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.